Iya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Nah ini Bu Nada, kita jangan bilang telat lah ya. Jangan bilang telat ya Mas Gunun ya. Masih ada kesempatan, meskipun ini masih himbauan, masih ada jalan. Nah, akhirnya apa yang akan dilakukan Kemenristek untuk segera mengaplikasikan ini? Ya, jadi gini, kemarin kan Pak Menteri sudah menandatangani dengan KPU. Pak Menteri mempunyai satgas khusus untuk ijazah palsu dan ini gitu ya. Kita tentu saja akan membuat desain strategi dari kami dulu, kemudian kami akan melibatkan kementerian-kementerian lain yang terkait, KPU, Kemendagri, dan kementerian yang lain untuk mempropos konsep kita ini kepada Kemendagri dulu atau di sidang kabinet gitu ya. Karena kita tetap saja terus berupaya untuk menaikkan mutu pendidikan kita itu tidak hanya di level masyarakat tetapi di level kepala daerah gitu. Saya mungkin terdengar optimistik gitu ya, tetapi saya ingin memperbaiki Indonesia in the future untuk next generation kita gitu. Harus optimistik gitu. Karena kalau tidak pernah ada yang memulai, siapa lagi gitu ya. Walaupun nanti mungkin akan dapat sanggahan, tanggapan, tapi kan yang penting usaha dulu gitu. Nawaitunya dulu. Mas Gun, Anda seoptimis Bu Nada nggak nih? Mengingat ini tadi ada parpol yang seakan-akan tidak nyaman, susah mencari kandidat. Bahkan ya. Betul, udah beberapa kali melalui revisi, tapi tetap saja poinnya itu tidak. Menurut Anda ini jalannya panjang nih kayaknya kemarin. Sangat panjang, karena ini salah satunya yang juga banyak dijegal oleh para politisi di DPR, terutama dalam rancangan revisi undang-undang. Ini makanya saya bilang kerja keras kalau misalnya pemerintah memang mau memberi dorongan soal itu. Dan jangan hanya soal formal harus sarjana S1-nya. Nanti juga terjebak pada mekanisme formal lagi. S1 yang sesungguhnya gitu. Karena kan tadi udah kita didiskusikan, kalau hanya persyaratan S1 yang disepakati dan kemudian tidak ada tindak lanjut, Satgas ini hanya berhenti pada judul Satgas saja, tidak berjejaring ke daerah. Bayangkan sekarang aja 269, ya kan? Ini kan luar biasa, luar biasa menurut saya yang harus dipantau ya daerah ini kan. Dan dari apalagi nanti misalnya pemilu legislatif, ini kan di setiap dapil berapa kandidat gitu. Tapi persoalan utamanya dari Kemenristek Dikti ini meyakinkan siapa? Parpolnya atau siapa? Pemerintah harus punya keajegan sikap, karena kan ini domainnya pemerintah kalau Ristek. Ketika domain pemerintah ini masuk dalam sebuah pembahasan bersama dengan DPR, seberapa kuat pemerintah itu melakukan semacam advokasi dalam tanda petik ya, niatnya itu, nawa itu tadi itu lobby gitu ya. Maksud saya seberapapun misalnya tekanan dari para politisi untuk menjegal itu harusnya maju terus. Kalaupun nanti diputuskan di paripurna itu urusannya DPR gitu. Maksud saya sih berpikir ke depan akan lebih banyak lagi politisi yang tercerahkan ya. Ini kan sebenarnya timing aja. Generasi kita kan terus berubah ya. Para politisi juga jangan selalu dipandang sebelah mata. Sekarang ini kan migrasi juga kelompok-kelompok baik ya, yang punya pengalaman profesional dari kampus, dari corporate yang kemudian masuk ke politik. Dan mereka rata-rata pendidikannya tinggi. Hanya ini memang ada problem. Problemnya adalah proses penciptaan sosok-sosok politisi ideolog. Karena kalau kita bicara konseptual ada dua jenis politisi, wakil dan ideolog. Nah, yang berpendidikan tinggi pun kalau dia tidak menjadi politisi ideolog, tidak melalui proses 3 tahap dalam politik ya, rekrutmen, pembinaan loyalis, dan distribusi orang ke dalam jabatan publik. Ini juga nggak bakalan jadi apa-apa. Maksud saya, dia S1, S2 atau S3, kemudian direkrut, tiba-tiba baru seminggu direkrut, kemudian jadi kandidat di pilkada, sama aja. Dia pasti juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Baik. Ya. Terakhir Bu Nada, mungkin ini PR untuk Kemenristek banyak ya, banyak catatan yang sudah bisa diambil dari Mas Gunun tadi untuk merealisasikannya, untuk meningkatkan kompetensi para kepala daerah kita nanti, apa yang akan segera untuk dilakukan oleh Kemenristek? Jadi gini, satu adalah tadi yang saya bilang strateginya adalah sosialisasi. Satgas tadi Pak Mas Gugun udah bilang ini jangan cuma jadi pencitraan aja. Satgas sudah pasti Kemenristek akan bernegosiasi dan lobby ke Kemendagri. Kita kan harus muncul sebagai pemerintah gitu ya, dan itu harus muncul di sidang kabinet, dan kalau misalnya disetujuin kita ajukan ke DPR. Tapi di satu sisi
mungkin sosialisasi mengenai pentingnya S1 kepala daerah kita juga bisa sosialisasikan kepada parpol-parpol gitu. Jadi ini harus jalan bareng nih gitu. Jadi harus jalan inline gitu. Yang satu di pemerintah kita bikin ini dan kita sosialisasi. Tadi kan banyak parpol-parpol yang masih mungkin enggan atau menolak gitu. Tapi saya tahu ada parpol juga dong yang mendukung gitu pentingnya S1. Nah, itu yang akan kita jalankan secara paralel. Oke, segera mensosialisasikannya. Targetnya 2017 mungkin. 2017 insya Allah. Semuanya calon S1 gitu ya. Waduh. Daftar juga nih kita. Oke, baik, terima kasih Bu Nada, Mas Gunun telah hadir di studio kami. Terima kasih sekali untuk mengundang. Ya pemirsa, demikianlah dialog Livestock hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Livestock setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Cakri Miller. Terima kasih dan sampai jumpa.